Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dwita Rizky Anissa, Elsa Devitri, dan Feni Nadia Ulfa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses keputusan makro yang dibimbing langsung oleh Bapak Arif Rahman SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Operation Research. Yuk kita simak penjelasan tentang proses keputusan makro. Analisis makrov atau yang disebut sebagai proses stokastik merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Nah, proses stokastik sendiri merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus di mana perubahan variabel di masa yang akan datang. Nah, variabel di masa yang akan datang ini didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Nah, pada awalnya analisis makrov ini digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Lalu, seiring berkembangnya zaman, analisis makrov sendiri sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misalnya, sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produksi, perubahan harga di pasar saham, dan lain-lain. Di dalam proses analisis makrov terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan, yaitu yang pertama menyusun matriks probabilitas transisi, yang kedua menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, dan yang ketiga menentukan kondisi steady state. Nah, ciri-ciri analisis makrov yaitu yang pertama, bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Lalu yang kedua, probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Dan yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contoh soal, nah misalnya ini tentang masalah perubahan cuaca di Indonesia. Di perubahan cuaca di Indonesia ini, misalnya hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 state atau status yang mungkin, yaitu cerah atau hujan. Nah, perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang kita sebut dengan probabilitas transisi. Misalnya diketahui P hujan-hujan yaitu 0,6, P hujan cerah 0,4, P cerah hujan 0,8, dan P cerah-cerah 0,2. Nah, tadi diketahui ada 2 cuaca, yaitu hujan dan cerah. Nah, jika hari ini hujan, besok hujan itu 0,6. Jika hari ini cerah, besok hujan itu 0,8. Jika hari ini hujan, besok cerah itu 0,4. Dan jika hari ini cerah, besok cerah itu 0,2. Nah, contoh ini dapat dikategorikan analisis makro jika jumlah probabilitas satu barisnya itu sebesar 1. Nah, pada baris pertama ini kan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1, dan di baris kedua juga hasilnya 1. Menyusun matriks probabilitas tinggi. Misal, diambil sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek A, B, C, dan D. Nah, dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan lain-lain. Lalu, menyusun matriks probabilitas transisinya seperti di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, C, dan D. Misalnya, pada merek A, jumlah konsumen bulan ini sebanyak 220 orang. Kemudian, atas sebab khusus seperti promosi tadi, sabun merek A mendapatkan 50 konsumen dan kehilangan 45 konsumen. Lalu, jumlah konsumen bulan depan yaitu sebanyak 225 konsumen. 225 ini didapatkan dari 220 ditambah 50 dan dikurangi 45. Begitupun sebaliknya untuk sabun merek B, C, dan D.
Nah, dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D. Dan sebaliknya, juga tidak diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A berasal dari konsumen merek B, C, atau D. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi. Lalu, atas dasar survei konsumen, diperoleh hasil dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Kemudian, dari data pada tabel yang tadi, dapat dilihat matriks perpindahan atau perubahan merek sabun mandi, yaitu seperti tabel di bawah. Jadi, matriks probabilitas transisinya yaitu 0,796, 0,767, 0,891, dan 0,860. Untuk mendapatkan 0,796-nya ini, yaitu dengan cara state konsumen bulan depan untuk sabun merek A, B, C, dan D dibagi dengan jumlah satu baris dari state bulan depan. Misalnya, state bulan depan untuk konsumen sabun merek A yaitu di data sebelumnya 175, kemudian dibagi dengan jumlah satu baris yaitu 220, sehingga hasilnya yaitu 0,796. Begitu pula untuk selanjutnya, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Nah, informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Nah, terdapat dua cara untuk menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, yaitu menggunakan probabilitas tree ataupun menggunakan perkalian matriks. Contohnya, diketahui probabilitas transisi sebagai berikut. Jika hari ini hujan, besok hujan, yaitu 0,6. Jika hari ini hujan, besok cerah, yaitu 0,4. Jika hari ini cerah, besok hujan, yaitu 0,8. Dan jika hari ini cerah, besok cerah, yaitu 0,2. Nah, di sini kita ingin menghitung nih probabilitas cuaca yang akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertamanya itu berstatus hujan. Nah, tinggal kita susun aja nih. Jika hari pertama hujan dan hari keduanya hujan, itu 0,6. Jika hari ini hujan dan hari keduanya itu cerah, itu 0,4. Nah, jika hari keduanya itu hujan dan hari ketiganya itu hujan, yaitu 0,36. Dan hari kedua hujan, hari ketiga cerah, yaitu 0,24. Nah, 0,36 ini didapat dari 0,6 dikali 0,6. Dan juga 0,24 itu didapat dari 0,6 dikali 0,4. Begitupun seterusnya ya. Nah, jadi probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari pertamanya berstatus hujan adalah 0,36 ditambah 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian probabilitas cuaca akan berstatus cerah pada hari ketiga jika pada hari pertamanya yaitu berstatus hujan adalah 0,24 ditambah 0,08 sama dengan 0,32. Probabilitas tree akan sangat membantu bila periode ke-1 di masa depan cukup kecil. Nah, bila kita ingin mengetahui probabilitas status pada periode ke-T di masa depan, di mana T ini cukup besar nilainya, maka untuk menyelesaikannya dengan probabilitas tree akan menjadi tidak efisien, karena membutuhkan lembar kertas yang besar. Untuk itu digunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks. Contoh masalah, angkot akan beroperasi atau jalan bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini, angkot selalu berada di dalam salah satu dari dua state atau status yang mungkin, yaitu sedang jalan atau lagi mogok.
Nah, perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya dituliskan dalam matriks atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut. Jika hari ini angkot jalan dan besok juga jalan, itu 0,6. Jika hari ini jalan dan besok angkotnya itu mogok, itu 0,4. Nah, jika hari ini mogok dan besoknya jalan, itu 0,8. Kemudian, jika hari ini mogok dan besoknya itu mogok, itu 0,2. Pemilik usaha angkot tersebut ingin mengetahui probabilitas sebuah angkot berstatus jalan pada hari ketiga jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari ke-1. Nah, probabilitas sebuah angkot berstatus jalan pada hari ketiga jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari pertama dapat dituliskan dengan simbol JJ3. Kemudian, probabilitas sebuah angkot berstatus mogok pada hari ketiga jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari pertama dapat dituliskan dengan simbol MJ3. Hal ini berlaku untuk seterusnya dengan penalaran yang serupa ya. Nah, probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari 1 ditulis dalam vektor baris sebagai berikut. JJ1 MJ1 sama dengan 10. Kemudian, probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan mengalihkan vektor baris dengan matrik probabilitas transisi sehingga diperoleh hasil seperti di bawah ini. Nah, perkalian matriksnya ini menggunakan matriks 2 ordo. Tentunya teman-teman sudah mempelajarinya ketika duduk di bangku SMP atau SMA, bukan? Nah, setelah pengkalian matriks tersebut didapatlah hasil 0,6, 0,4. Dan probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari ketiga bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari 1 dapat dicari dengan penalaran serupa ya teman-teman, sehingga diperoleh rumusnya seperti di bawah. Sehingga didapatilah hasilnya 0,68, 0,32. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses keputusan Markov. Terima kasih telah menonton, semoga video kali ini bermanfaat ya.